Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar, pembelajaran, dan media yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Baiklah, berikut penjelasannya. Video sumber belajar adalah video yang menyediakan informasi dan pengetahuan secara umum, seringkali tanpa konteks pembelajaran spesifik. Contohnya termasuk dokumentasi atau tutorial yang memberikan wawasan tentang suatu topik. Video pembelajaran di sisi lain dirancang khusus untuk mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu. Mereka menggabungkan elemen audio dan visual untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, memungkinkan pengulangan dan mendukung berbagai gaya belajar. Perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran adalah bahwa media berperan sebagai alat yang digunakan saat belajar mengajar, sedangkan sumber belajar adalah asal atau seperangkat sesuatu yang dirujuk sebagai materi. Sumber belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan sumber belajar cetak berupa buku teks utama dan buku teks pendamping, karya N. Suparno dan T.D. Haryoto Tamtomo, terbitan Erlangga tahun 2021-2022. Buku teks utama berisi penegasan materi pembelajaran, dan buku teks pendamping berisi materi inti yang padat dan jelas, disertai berbagai macam soal. Kemudian saya juga menggunakan media lingkungan berupa miniatur pasar untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Pembelajaran bertujuan agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Baiklah, saya akan menjelaskan media yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan media berupa papan ilmu. Di setiap bagian dari papan ilmu ini terdapat berbagai materi yang sudah saya rangkum dan beberapa gambar yang dapat menjadi contoh dari pembelajaran kali ini. Terdapat 6 slides dalam pembelajaran kali ini, yaitu aktivitas kegiatan ekonomi, baik dari masa Hindu Buddha, kerajaan, terus masa Islam dan kerajaannya, kemudian ada kegiatan ekonomi, dan terakhir pelaku ekonomi. Terus di bagian sampingnya terdapat miniatur pasar yang saya atur sedemikian rupa untuk mempermudah peserta didik memahami apa itu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Dari miniatur ini, peserta didik dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu pertama, mengenai kegiatan ekonomi pada zaman dahulu dan zaman sekarang yang telah dirangkum di dalam materi yang ada di papan ilmu. Terus, kedua, peserta didik dapat melihat dengan jelas gambar kegiatan yang ada pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Terus, adanya kegiatan pasar. Mereka dapat mengetahui bahwa mereka adalah salah satu dari pelaku ekonomi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu sumber belajar, pembelajaran, dan media yang saya gunakan. Saya, Indah Perlisari, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.